AS Roma menjamu Juventus dalam lanjutan Liga Italia. Tak ada pemenang di laga ini karena tuntas dengan skor 1-1. AS Roma vs Juventus berlangsung di Olimpico, Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 dini hari WIB. Tuan rumah memimpin duluan lewat Romelu Lukaku, yang kemudian dibalas oleh Bremer untuk membuat babak pertama tuntas 1-1. Tak ada gol sepanjang babak kedua meski kedua tim mampu menciptakan peluang. Roma dan Juventus pun harus puas masing-masing mengantongi tambahan 1 poin. Juventus tetap di posisi ketiga dengan kini mengoleksi 66 poin. Roma di urutan kelima dengan 60 poin. Jalannya pertandingan, Roma mengancam Juventus lebih dulu. Di menit ke-10, ada sundulan dari Rasmus Christensen yang membentur tiang. Romelu Lukaku membawa Roma memimpin 1-0 di menit ke-15. Lukaku merobek gawang Juventus usai menyambar bola rebound tembakan Bryan Cristante. Juventus baru bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-31. Bremer mencatatkan namanya di papan skor setelah menanduk bola hasil umpan silang Federico Chiesa. Skor tersebut bertahan sampai turun minum. Juventus mengancam Roma di awal babak kedua. Chiesa melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi bola membentur tiang. Sinyonya tua lebih agresif selepas jeda. Ada percobaan dari Chiesa di menit ke-61 yang kembali nyaris menghasilkan gol setelah ditepis Mile Svillar. Adrien Rabiot turut mengancam gawang Roma. Bola tembakannya dari luar kotak penalti di menit ke-63 masih ditepis Svillar. Roma mengancam di menit ke-66. Lorenzo Pellegrini menyambut umpan tarik di kotak penalti, tapi bola masih bisa diblok. Svillar benar-benar bermain sip di laga ini. Dia dengan sigap terbang ke pojok gawang untuk menepis bola tembakan Manuel Locatelli di menit ke-78. Tak ada gol tercipta sepanjang babak kedua. Pertandingan pun tuntas 1-1. Bos Roma Daniele De Rossi menyatakan dirinya bangga atas upaya timnya dalam hasil imbang malam ini dengan Juventus. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan DAZN, De Rossi berkomentar, "Saya pikir kami memainkan pertandingan yang luar biasa. 48 jam yang lalu kami berada di sini dengan perban setelah pertandingan yang sangat intens, di mana kami berjuang sampai akhir dan hari ini kami memberikan penampilan seperti ini. Saya hanya bisa bangga dan bahagia dari timku. Kami berusaha untuk mencapainya dan hasil imbang tidak membuat kami begitu bahagia, namun sikap, bagaimana para pemain saling membantu, adalah demonstrasi keinginan untuk mencapai sesuatu, hasil, tujuan, yang tidak pernah berhenti mereka capai. Saya sangat senang dengan pendekatan ini, dengan pertandingan ini, saya berterima kasih kepada mereka. Ada 4-5 pemain yang sudah bermain 10.000 menit sejak saya berada di sini. Ya, sedikit keberuntungan bisa membantu kami. Kami melepaskan banyak tembakan, kami memainkan permainan yang bagus. Mereka kuat, sangat kuat. Mereka punya pemain-pemain luar biasa dan pujian juga harus diberikan kepada mereka. Dybala, saya pikir dia merasakan ketidaknyamanan pada aduktornya. Dia bilang tidak ada yang serius, kita lihat saja apa yang harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ini seharusnya bukan sesuatu yang serius. Semoga saja demikian. Saat kami menderita, kami menjadi takut. Itu terjadi di Naples, terjadi setelah gol melawan Bayer. Kita merasa sedikit tersesat, namun kita harus berpegang teguh pada apa yang kita tahu bagaimana melakukannya. Bahkan setelah kebobolan 1 gol, lapangannya tetap sama dan lawannya juga sama. Dalam pertandingan seperti ini, kelelahan membantu meregangkan tim karena banyak kesalahan dan banyak serangan balik. Bayer, kita harus mempercayainya, seolah-olah itu mudah. Jika kami berpikir tentang lapangan, sebelum gol terjadi kami mempunyai peluang penting, kami menjaga bola. Kami menguasai 60% penguasaan bola. Tanpa terlalu terburu-buru. Tidak ada 5 gol untuk dipulihkan, 2 sudah cukup. Saya pun meminta saran kepada Allegri, dia mengatakan kepada saya bahwa saya bisa mencetak gol bahkan di menit ke-60. Kami harus energi namun juga cerdas, mengetahui bahwa pertandingan ini akan bertahan lama.
Bos Juventus Massimiliano Allegri mengungkapkan rasa frustrasinya atas hilangnya poin timnya melawan Roma malam ini. Manajer asal Tusken itu berbicara kepada DAZN tak lama setelah Juventus bermain imbang 1-1 dengan Roma di Stadio Olimpico. Saya sangat marah karena kami berisiko kalah dalam pertandingan di mana kami memiliki banyak peluang bagus, terutama di menit-menit akhir, kata Allegri. Kemudian Roma bangkit dan di 2 menit terakhir kami mengelola bola dengan sangat buruk. Berisiko membuang keunggulan di laga langsung berkat kemenangan di leg pertama. Setelah kekalahan di Milan dan saat melawan Udinese, kami terpuruk dan melambat melihat Inter terpuruk. Banyak cedera dan situasi yang tidak menguntungkan. Namun, pada momen-momen ini, kami mampu tetap fokus. Kami memiliki peluang untuk menutupnya dengan Salernitana pada hari Sabtu. Bek Roma Evan Dika menceritakan masalah kesehatannya beberapa minggu lalu selama wawancara pasca pertandingan dengan DAZN. Setelah hasil imbang 1-1 dengan Juventus malam ini, bek tengah Giallorossi berkata, "Saya merasa baik-baik saja sekarang. Semuanya baik-baik saja. Malam ini sulit karena Juventus adalah tim bagus. Kami mengincar Liga Eropa dan Liga, jadi ini rumit. Bayer, kami harus bermain sangat baik pada hari Kamis jika kami ingin mendapat peluang," tambahnya. Dalam sepak bola segalanya mungkin. Kekhawatiran kesehatan vs Udinese. Saya ingat saya lebih takut daripada kesakitan. Fans Udinese sangat brilian. Mereka mengkhawatirkan saya. Bersama De Rossi, ini adalah cara bermain yang sangat berbeda. Kami lebih ofensif. Saya ingin berbuat lebih banyak dengan atau tanpa bola. Sepak bola Italia adalah hal baru bagi saya, tetapi tampaknya ini cocok. De Rossi meminta saya untuk lebih banyak bermain dengan bola di kaki saya, jadi saya melakukannya. Hasil ini tak mengubah apapun, AS Roma tetap tertinggal 4 poin di bawah Bologna. Sedangkan Bologna juga meraih hasil imbang. Kesempatan bagus sebenarnya apabila Roma bisa mengamankan kedudukan. Tetapi hasil imbang sudah patut Roma syukuri. Karena Roma menghadapi lawan tangguh, setelah ini Atalanta Roma dalam laga tandang. Mereka juga harus ke Bayarena, dalam misi mustahil membalikkan keadaan tertinggal 2-0. Namun, skuad AS Roma dalam kepercayaan tinggi, mereka harus jadi sang gladiator. Semangat dan mental yang harus mereka punya jangan melihat papan skor. Dan harus melihat gawang Leverkusen dan mencetak 2 gol terlebih dahulu.